Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke anak-anak, Ibu akan mengecek absen ya. Di sini ada Lalu Elo, hadir? Hadir ya. Lalu Elka? Hadir. Aulia? Hadir. Diva? Hadir. Nurul? Oke, hadir. Rizky? Oke, Siti? Oke, hadir semua ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ayo siapa yang memimpin doa? Oh Alan, ayo silakan. Baik, doa mulai. Oke, selesai anak-anak ya. Nah anak-anak, agar kita lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran, kita akan menyanyikan terlebih dahulu yaitu salah satu lagu wajib nasional. Jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Baik, kita menyanyi sama-sama ya anak ya. Sebelumnya Ibu akan menyetelnya di YouTube ya, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai ya anak-anak ya. Anak-anak, kita harus selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Oke anak-anak, silakan kalian untuk membagikan buku siswa tersebut. Silakan. Oke. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan membaca teks bacaan dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman. Kemudian, dengan membuat cerita bergambar, siswa menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. Kemudian dengan mengamati gambar iklan yaitu gambar iklan media cetak, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan iklan tersebut dengan baik. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan di situ ada percakapan antara. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca dan memahami isi dari percakapan antara Siti, Udin, dan Lani, siapa di sini yang bisa menjelaskan Ibu apa isi dari percakapan tersebut? Siapa? Oke, baik, kita akan bahas bersama ya. Nah, di sini Siti menanyakan kepada Udin, Siti, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Udin menjawab, tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Siti, wah kedengarannya enak Din. Lani, iya enak dan sehat. Nah sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Udin, masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian Siti menjawab, makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Nah, Lani menjawab,
Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur. Makanan yang kemudian diserap oleh apa? Tanya lagi. Nah, Udin menjawab, usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan. Siti. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Udin. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Lani menjawab, usus besar menyerap air yang terserap dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke dalam anus untuk kemudian dibuang. Siti, jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Nah, seperti itulah isi percakapan dari si Udin, Siti dan Lani. Mereka membahas mengenai organ pencernaan. Dari proses dia masuk ke dalam mulut, ke kerongkongan, sampai ke usus halus, usus besar, hingga ke anus. Anak-anak, bahwa kita sebagai manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi, sama seperti kalian yang saling berinteraksi dengan teman-teman kalian ya. Dengan berinteraksi tersebut, maka terciptalah yang namanya interaksi sosial. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Nah, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bayu? Proses apa yang terjadi? Bagus. Coba kamu, Udin. Siapa yang terlibat dalam proses tersebut? Manusia, lingkungan. Oke. Nah, apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungan? Oke. Bagaimana? Coba dibuka. Bagus. Nah, bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Siapa yang bisa jawab? Nah, di sini Ibu mau menjelaskan itu interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Kita ini dinamakan individu anak-anak ya, dengan individu yang lain. Kita antar individu, kita sendiri dengan teman kita, itu namanya antar individu. Kemudian individu dengan kelompok. Nah, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama. Sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Kan kita ini sebagai per individu tidak bisa hidup tanpa individu lainnya ya anak-anak ya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang termasuk dan terbentuk secara alami. Seperti gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Kemudian anak-anak, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu satu dengan individu yang lain dan sifatnya saling memengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti apa contohnya? Yuk, siapa yang bisa? Nah, bagus. Seperti di rumah, kita berinteraksi dengan orang tua kita, di sekolah, berinteraksi dengan teman dan guru. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita berinteraksi dengan tetangga dan lain sebagainya. Di pasar, kita berinteraksi dengan pedagang, pembeli, ataupun tempat kita beribadah seperti di masjid, di tempat ibadah masing-masing ya. Bagaimana sih contoh kerjasama antar individu, antar kelompok, dan lain sebagainya? Nah, contohnya seperti misalnya kita sedang membajak padi ya, anak-anak ya, kita sedang memanen padi. Nah, di situ kan kita perlu bantuan orang lain. Jadi kita itu membutuhkan individu yang lain, anak-anak ya. Kemudian bagaimana dengan interaksi manusia dengan lingkungannya? Contohnya seperti petani yang sedang membajak sawah. Anak-anak, jenis-jenis dari interaksi sosial itu sendiri yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada interaksi sosial antar individu. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Dan yang selanjutnya interaksi sosial antar kelompok. Nah, siapa yang mau menjelaskan kepada Ibu apa arti dari ketiga interaksi sosial tersebut? Ayo, siapa?
Baik ya, kita bahas bersama bahwa interaksi sosial antar individu itu contohnya yaitu terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Misalnya kalian sedang berdua sama temannya untuk saling berinteraksi, saling bertanya dan menjawab. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kemudian interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, contohnya adalah ibu guru. Ibu guru di sini individu dan kalian adalah kelompok. Nah, ibu guru di sini mengajar, kemudian kalian muridnya. Seperti itu ya, interaksi individu dengan kelompok. Nah, kemudian interaksi sosial antar kelompok yaitu terjadi ketika suatu kelompok melakukan dengan kelompok sosial lainnya. Misalnya kalian berkelompok, ini kelompok A, kelompok B, kemudian kalian berinteraksi secara langsung, seperti itu ya anak-anak ya. Interaksi sosial itu sendiri terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain dan komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial. Kemudian anak-anak ibu mau bertanya di sini, apakah tujuan dari interaksi sosial itu sendiri? Siapa yang bisa jawab? Coba kamu, Elka. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa jawab? Elo? Oke, siapa lagi? Oke, bagus ya. Nah, tujuan interaksi sosial itu yang pertama, kita bisa menjalin persahabatan karena kita berinteraksi dengan orang lain. Kemudian memperoleh bantuan dari orang lain. Kalau kita sendiri terus kita butuh bantuan kepada orang lain, nah kita bisa berinteraksi dengan cara meminta tolong. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian menyelesaikan masalah bersama, kita bisa mufakat dan musyawarah untuk mencapai hasil yang disepakati. Kemudian melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Kita bisa bekerja sama misalnya dalam sebuah kelompok. Nah, merundingkan suatu masalah yang timbul. Seperti itu ya anak-anak ya. Keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lain sebagainya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Ada banyak keberagaman yang ada di masyarakat, baik keberagaman sosial maupun keberagaman budaya. Bagaimana sih bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat itu sendiri? Siapa yang bisa jawab? Oke. Nah, bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat yaitu yang pertama ada pada jenjang usia, yaitu ada anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian ada keberagaman jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Dan kemudian ada keberagaman pekerjaan seperti petani, pegawai, dokter, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Kemudian ada budaya. Nah, budaya seperti ini yaitu beragamannya ada bahasa yang berbeda, rumah adat, pakaian adat, tarian, makanan khas, dan lain sebagainya. Kemudian agama. Nah, di sini keberagaman agama yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya anak-anak ya. Ibu mau bertanya kepada kalian anak-anak ya. Ketika kalian berada di lingkungan rumah kalian, apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Misalnya ada beda jenis usia dan lain sebagainya, beda jenis kelamin. Ada? Oh, ada dong ya. Misalnya si orang tua berinteraksi dengan anaknya. Oke, bagus. Apakah pekerjaan mereka sama atau tidak? Ada yang sama, ada yang beda ya. Oke. Nah, anak-anak kalian bisa mengisinya ya di buku kalian tentang perbedaan keragaman interaksi sosial di sekitar rumah kalian anak-anak ya. Oke, sekarang ibu mau menjelaskan yaitu mengenai Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keberagaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kalian,
Sini Ibu mau menjelaskan, yaitu berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Nah, ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan makanan pokok dengan makanan jenis lain. Nah, salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kemudian selama 1 hari itu warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, kelas, kentang, sagu, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan di buku kalian tersebut. Di situ ada sebuah iklan, coba kalian amati. Apa saja kandungan singkong per 100 gram. Kalian amati ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau memberikan kalian tugas, yaitu di situ sudah nanti Ibu akan bagikan LKPD ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Nah, coba kalian simpulkan mengenai pembelajaran yang telah kita laksanakan. Ayo, siapa yang bisa? Ayo coba Elo, siapa bisa ke? Ayo coba Elo bisa menyimpulkan. Oke, bagus ya tentang interaksi sosial. Nah, kemudian anak-anak kita akan menutup pembelajaran dengan berdoa dan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, pada kali ini kita akan menyanyikan lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila anak-anak ya. Garuda Pancasila. Oke, nyanyi bersama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, kemudian siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Ayo silakan Elo, Elka atau Mbak Imam, ayo silakan. Oke, ayo berdoa mulai. Oke, selesai anak-anak ya. Sekian yang dapat pembelajaran yang dapat kita laksanakan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, kalian pulang ke rumah masing-masing ya, tidak usah pulang ke rumah teman terlebih dahulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.